selingkuh ya, kasus selingkuh ini banyak terjadi karena selalu ketemu, maka tidak bisa dihindari. Setan di mana-mana, termasuk setan-setan kampus juga banyak. Oleh sebab itu kode etik ini menjadi perlu ya. Kode etik dosen itu tadi juga dibikin dalam 3 hal ya: integritas, loyalitas, dan netralitas. Jadi salah satu junior saya ini baru dicabut, dia punya guru besar, dan ada guru besar senior lain, mantan menteri. Saya tanya, ini adik kita ini memang dari dulu saya orang Makassar dan Kebarabara ini mengaku dekat di mana-mana, padahal kita juga pernah sekolah di Amerika. Nah, dan jawaban teman saya itu adalah integritas. Ya, jadi integritas inilah yang menjadi kunci dari pendirian kode etik. Nanti formatnya bisa disesuaikan dengan format. Jadi kode hukumnya tadi sudah dijelaskan oleh Pak panelis 1 ya. Saya hanya kepada tapi tugas seperti misalnya Dewan Kehormatan Universitas itu terutama mengintip kalau ada profesor nakal. Nah ini, karena banyak juga profesor ini kagili-gili. Ya, apalagi kalau baru masih kecil-kecil. Kalau kami ini ya mau jadi dosen itu kan mau jadi jenderal. Ciri jenderal itu jadi guru besar. Saya jadi malu karena di senat akademik saya termasuk nomor 2 yang paling tua. Jadi murid-murid saya semua sudah jadi dekan, sudah jadi pembantu rektor ini. Ya, sehingga lain juga kode etiknya. Yang kami selalu kasih ingat, kami ini yang senior kalau datang ke kampus disapa saja, diam saja dia. Kalau marah-marah dikasih biar saja, memang orang tua suka marah-marah, memarahi pimpinan, dia sangka dia masih bos ya, persanya saja itu. Jadi itu juga etika tidak tertulis ya. Ya, jadi ini masalahnya adalah pertama, terutama yang khas dari kami sebagai PTMBH, bahwa kode etik misalnya Dewan Kehormatan itu terdiri dari selalu ganjil karena mengambil keputusan. Nanti juga kode etik ini kan nanti ada ad hoc yang seperti itu ya. Tapi kalau di fakultas di UNAS itu kode etik dosen ini ada juga majelis kode etik di fakultas. Ini namanya kalau sudah sesama konflik of interest ya, mau divonis tidak enak, tidak divonis tidak enak, serba salah. Mau dianu teman, tidak dianu lawan, begitu. Jadi ini mesti ada kasus-kasus. Dalam hal ini salah satu semboyan kami itu adalah dianggap sukses menjadi seperti Dewan Kehormatan Universitas itu dianggap sukses kalau tidak ada kasus sampai selesai periode. Jadi jangan cari gara-gara. Yang kedua, beda dengan periode sebelumnya, kita rubah bedanya satu. Kalau dulu Dewan Kehormatan melihat ada kode etik fakultas tidak jalan, ada pelanggaran sudah dimandek karena susah. Ini tim suksesnya dekan, baru ini kan dekan masih banyak jaring-jaringnya. Nah, kalau kita anggap 2 minggu tidak clear, kita panggil. Tapi filosofi kita adalah dulu itu pasif. Nanti ada perintah dari rektor atau Dewan Profesor menugaskan kita, baru kita. Sekarang ini kita aktif. Jadi aktifnya itu kita memantau apabila ada kandas masalah, maka kita akan panggil dengan beberapa tahap-tahap. Tadi sudah dijelaskan oleh panelis 1, ya. Tetapi kuncinya adalah dari sekretaris saya yang paling lama, yang paling tahu sebenarnya, apa namanya itu, Amir, ya, jadi dia begini, apapun kejadiannya, siapapun yang kena kasus, jangan diekspos, jangan dikeluarkan, jangan disebut namanya atau dia apa begitu. Artinya tetap dia diredam ya, sampai jangan sampai, kan biasanya ditanya begini, saya sudah tangkap itu, saya sudah adil itu, saya sudah itu. Biasanya Dewan Kode Etik diharapkan jangan, karena bisa fatal ya. Yang kedua adalah
ada masalah-masalah yang kami hadapi. Ini ada kasus misalnya, bagaimana kalau misalnya senat akademik ini anggotanya sendiri kena kasus. Kami ini kan di bawah perintah itu, jadi di bawah perintah. Tapi kalau mau rapat kan mesti ada tanda tangannya supaya dananya keluar. Ini kegiatan ada. Yang kita mau adil yang itu yang berikan tanda tangan. Aduh, terpaksa kita lillahi ta'ala kita rapat tanpa honor. Dari kita 9 itu rapat, diam-diam. Karena yang mau dirapatkan itu adalah dia yang bertanda tangan. Itu kami alami. Ya, ini sabotase bicara kode etik itu harus ada mata-mata biasanya. Jadi seperti di majelis kode etik ya MK ini juga sangat sandiwara politik. Jadi itu juga bisa berlaku di kampus sandiwara, pura-pura sudah diadili apa semuanya. Nah itu berarti harus saya bersyukur baru-baru ini karena tim 9 saya itu ormas, semua ormas, kecuali saya karena saya pindah perumahan dosen, saya pindah di Bukit Baru kan. Saya tanya apa itu ormas? Orang masjid semua. Jenggot-jenggot saya punya ada jadi keras semua. Ya. Nah. Ya. Falsafahnya begini bahwa dulu saya sama Pak senior saya Kasim Matar sama-sama dan Mbak Hakim Rama waktu WR3 ditegur sama teman-teman lain. Kenapa kau jadi penakut? Tidak, kita ini profesor tua, bukan penakut, tapi bijak. Bijak itu artinya menunda-nunda sedikit dan langsung mengambil sanksi. Padahal kita menunda bisa menikmati kemenangan. Banyak pertimbangan lah. Ya. Jadi saya juga kaget karena ada kasus di mana WR3 bikin satgas sendiri. Ada satgas khusus untuk mungkin disiplin pegawai begitu ya. Tapi karena itu masalah selesai di bawah, tetap kami berdialog panggil. Bagaimana caranya pimpinan universitas menyelesaikan ini masalah? Dikasih damai. Tapi kan belum sampai ke Dewan Kehormatan. Tetap kita harus tahu bagaimana karena efek kita ya. Ini akan terjadi seperti itu nanti. Jadi apa namanya? Ya, jadi kuncinya pada majelis kode etik. Jadi kode etik ini dijunjung tinggi oleh majelis kode etik. Apalagi masalah yang kami hadapi ketika terjadi 9 profesor itu di Unhas, dekannya, pemilihan Dewan Kehormatan 9, ada salah satu terpilih. Wah, ini jadi masalah karena kalau dia bicara, dia anggota Dewan Kehormatan, pasti bicaranya saja didengar. Kalau kita tidak sependapat pasti dibilang kita berpihak ke lain. Nah, bagaimana caranya? Jadi salah satu persyaratan tidak tertulis itu adalah jangan memilih orang yang bermasalah menjadi Dewan Kode Etik atau berpotensi menjadi masalah. Kalau itu jadi masalah ya. Karena tidak mungkin kerja kita rapat Dewan Kehormatan rapat ini 9. Bagaimana caranya supaya dia tidak hadir? Susah. Karena dia punya hak, dia anggota ya. Itu masalahnya. Ada juga cara penyelesaian begini. Ini kan sudah diselesaikan oleh rektor. Terus ditanya majelis kode etik atau dewan kode etik ini apa sudah menyelesaikan itu? Kita tentu tidak bisa tidak enak sama rektor kalau dia sudah putuskan. Kita bilang gitu, kita mau kembali ya mengungkap. Kita sudah anggap bahwa itu masalah sudah selesai.
Tapi kita tetap memanggil yang bersangkutan. Jadi opini publik itu bahwa dia dipanggil oleh Dewan Kehormatan. Dipanggil saja itu kan sudah gregetan ya, sudah pukulan nilai politisnya sudah ada. Tidak usah kita, karena sudah dieksekusi masalahnya. Nah, dia juga waktu dipanggil sudah macam-macam dia alasannya apa. Karena tanda tangan tadi itu. Jadi saya kira itu yang paling unik ya, karena tingkatan-tingkatan itu. Kemudian kami juga punya namanya SPI. Jadi SPI ini pengawasnya biasanya orientasinya ke administrasi, ke keuangan. Jadi ini, tapi ini juga lebih ganas dari KPK biasa. Ya, biasa. Lebih ganas dia lebih lama, dia keras ya. Karena teman-teman itu dari akuntan sama sarjana hukum semua di situ ya. Jadi saya kira filosofi baik secara sosiologis, jurisprudensinya itu sudah dijelaskan oleh panelis satu. Jadi etika ini dibuat, kode etik ini untuk membuat batasan-batasan. Saya lihat di Dikbudnya mengenai kode etik pegawai itu sangat rinci. Oleh sebab itu kode etik dosen saya kirim itu khusus untuk dosen. Dosen itu bagaimana caranya menyelesaikan di tingkat fakultas. Biasanya dia mandek di tingkat fakultas. Apakah prosedurnya? Jadi kenapa? Karena setara yang menjadi lebih senior, lebih apa gitu. Jadi ini lebih rumit menyelesaikan masalah itu. Nah, mengenai tata cara pemanggilan, mengenai pertanyaan-pertanyaan, saya lihat di Permendikbud itu sudah ada yang punya format, sudah ada yang punya apa yang mau ditanyakan, apa konteksnya, apa, bagaimana menilai hasil rapat, bagaimana, sampai sangat teknis. Saya sudah kirim bisa di tapi kalau saya lihat tadi judulnya di sini adalah kode etik pegawai ya. Tapi ya, kalau saya usulkan kode etik dosen, karena Kementerian Agama misalnya sudah punya kode etik pegawai kementerian itu untuk teknik ya misalnya, karena itu berlaku umum ya. Jadi tapi saya selalu bermain-main begini. Dulu Gubernur Palanguna itu punya sekretaris ya. Ini Gubernur Palanguna itu ada istri pegawai, pejabat itu mengadu ke Pak Gubernur karena suaminya kawin lagi. Nah, ini dia panggil itu Pak siapa namanya, mantan Bupati Bantai. Darwis, di sini kau dulu. Bagaimana ini pokoknya dia menikah lagi. Ini istrinya mengamuk, apa sudah pulang istrinya. Bagaimana kita pecat saja dia? Jangan dipecat. Dia itu luar biasa, dia lebih berani dari kita. Tidak dipecat, dia dimutasi saja. Jadi jangan ambil apa dimasalahkan. Dia lebih berani dari kita. Karena kami dua. Persoalannya adalah banyak kasus istri dosen-dosen ini misalnya pegawai ini, terutama pegawai sensitif ya, kenapa berani dia adukan. Jadi kalau dia dipecat atau terutama dipecat, istrinya juga nanti merana karena ibu rumah tangga tidak punya pekerjaan, akhirnya lebih merana keluarganya. Jadi selalu dinasihati untuk apa saja itu bukan terima padanya tuh. Ada apa terimanya ya. Jadi maksudnya itu adalah jangan sampai cerai ya, karena tanggung jawab ada seperti itu. Nah ini sebenarnya majelis kode etik itu berfungsi sebagai juga imam nikah. Jangan sampai putus di situ. Jadi hakikat daripada kode etik ini juga dibatasi supaya tidak semena-mena. Peraturan-peraturan ini juga jangan sampai menjebak misalnya seperti ya, tapi juga mempertegas batasan-batasan itu sebagai disiplin pegawai negeri. Saya kira itu dari saya, nanti kita diskusi supaya lebih seru karena akan banyak pengalaman-pengalaman yang kelihatannya
apa namanya itu, ya, akan kita alami dan kita selesaikan secara adab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.